Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan berikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi lagi mengenai Pi Network tentunya. Jangan di skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa yang belum like dan subscribe silahkan diklik dulu. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan. Ya. Jadi di sini ada sebuah keterangan penting untuk benar-benar kalian perhatikan ya, khususnya untuk para pioners ya. Peringatan, dalam beberapa hari terakhir akun dengan koin 423.000 Pi telah yang dibekukan, dan baru kemarin akun lain dengan koin 142.000 Pi telah dibekukan selama 100 tahun akibat melanggar aturan dan regulasi jaringan Pi. Tolong rekan Pi, berhati-hatilah dan hargai koin Pi Anda dengan hati-hati. Berikut ini adalah beberapa aturan yang perlu kita ikuti dengan sangat hati-hati saat Pi Network masih dalam fase enclosed mainnet ya. Perhatikan baik-baik ya. Jangan tawarkan Pi Anda dengan imbalan fiat atau uang tunai. Ya, ini sering saya bahas sebenarnya ya, namun tidak jadi masalah, kita saling berbagi ya tentunya agar para pioners lebih berhati-hati lagi, lebih antisipasi lagi ke depannya ya, agar tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak core team ya, oke? Lalu kita lanjutkan di sini. Jangan pernah menjual akun Pi Anda kepada orang lain. Itu tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Ya, jadi akun Anda tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun. Anda, sang pemilik akun, adalah yang harus bertanggung jawab atas akun Anda sendiri, ya. Jangan menjual Pi Anda dengan imbalan cryptocurrency lain, ya. Jadi yang dimaksudkan, jangan sampai Anda menjual koin Pi Anda untuk ditukar dengan cryptocurrency lainnya ya. Karena ini juga menyalahi aturan yang sudah core team tetapkan. Jangan pernah mencoba untuk mengcloning atau membuat beberapa akun Pi untuk satu pemilik hanya untuk meningkatkan tingkat penambangan ya. Jadi perlu diperhatikan ini ya. Para pioners tidak boleh maksudnya mengcloning aplikasi di satu HP, misalnya di cloning menjadi 2 aplikasi Pi Networknya atau lebih dari itu, maka itu semua percuma karena akan terdeteksi oleh sistem dari pihak core team sendiri tentunya ya. Dan tentunya jikalau Anda mengcloning pun juga akan sia-sia, yang mana Anda juga harus melakukan KYC untuk bisa koinnya dimigrasikan ke wallet dompet Pi browser milik Anda ya. Jadi harap dipahami di sini ya. Anda tidak dapat menambang dari lebih dari satu perangkat ya. Jadi jelas ya, Anda tidak bisa menambang lebih dari satu perangkat ya. Pi Network memiliki aturan ketat satu akun per orang ya, jadi jelas ya. Jika Anda ketahuan melanggar aturan tersebut, akun Anda akan dibekukan untuk jangka waktu yang lama. Jika tidak, Anda mungkin hanya ingin memesan
akun Pi Anda untuk diwarisi oleh anak cucu Anda di masanya ya. Jadi pada akhirnya dikarenakan akun Anda dibekukan selama mungkin 50 tahun ataupun 100 tahun ya. Ya tentunya itu hanya untuk diwariskan kepada anak cucu Anda ke depan. Itu pun kalau anak cucu Anda memahami tentang tata kelola mengenai cara penggunaan aplikasi Pi Network dan cara melakukan transaksi di Pi Network ya. Sayangilah koin Anda di sini. Di sini intinya ya, sayangilah koin Anda, jagalah koin Pi Anda. Jangan sampai Anda tertipu oleh para oknum-oknum yang ingin menyerok koin Pi Anda atau ingin membeli koin Pi Anda dengan harga yang receh. Karena ingat ya, koin Pi Anda itu sangat bernilai dan tentunya sangat-sangat mahal, oke? Berhati-hatilah, semoga aman dan nikmati mining selagi masih bisa ya. Tentu akan ada saatnya mining kita dihentikan dan akan sulit untuk orang-orang yang sebelumnya ya melecehkan dan mengatakan Picoin scam. Mereka akan menyesal pada waktunya, yang mana sudah tidak mudah lagi untuk mendapatkan satu Picoin saja ya. Jadi ingat ini ya, ingat kata-kata dan pesan-pesan saya ini, oke? Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mainnet dibagi dua tahap ya. Jadi mainnet itu dibagi dua tahap seperti halnya sekarang ini ya. Yang pertama, mainnet terbatas pre-wallets ya. Pre-wallets tertutup ya. 2. Mainnet full terbuka ya. Dan yang pertama, mainnet terbatas itu akan kita bahas di sini ya. Mainnet terbatas yaitu mainnet tertutup ya, masih di enclosed mainnet lah ya. Tidak bisa ditukar uang fiat ya. Tidak bisa di-swap ke cryptocurrency lainnya. Tidak bisa di-list di exchange. Bisa buat beli barang di market cap ya. Maksudnya di market app ya, hackathon ya. Yang dimaksudkan di sini seperti marketplace yang tersedia di Pi browser ya. Yang seperti yang kita bisa akses yaitu PiChain Mall ya. PiChain Mall ya, yang mana di situ kita bisa melakukan barter koin Pi kita untuk membeli barang yang disediakan oleh para vendor di situ. Namun tentunya para vendor di PiChain Mall, para vendor Indonesia sangat tidak menghargai nilai koin Pi ya. Maka dari itu saya sendiri pun tidak akan ingin membeli barang yang mereka sediakan itu. Karena saya akan tetap berpegang teguh bahwa nilai Pi sepantasnya dan sewajarnya untuk saat ini, yaitu dinilai konsensus global ya. Tentunya saya sudah belajar dan menganalisis apa sih ini Pi Network, mengapa harus benar-benar dipertahankan di nilai tingginya yaitu konsensus global ya. Dan kita lanjutkan di sini ya. Bisa transfer koin peer to peer ya. Jadi yang dimaksudkan yaitu P2P ya, barter antar sesama pioners. Namun lakukanlah barter yang sepantasnya, yaitu dengan menghargai asumsi nilai konsensus global seperti yang sudah terjadi di beberapa provinsi sebelumnya. Di video-video saya sebelumnya sudah sering saya ulas ya mengenai barter terjadinya di beberapa provinsi, yang mana dengan mengikuti asumsi nilai konsensus global ya, itulah yang seharusnya kalian lakukan.
karena ini akan mengacu pada nilai Picoin yang akan diterapkan di fase open mainnet ke depannya. Oke. Cuma bisa buat yang sudah lulus KYC ya. Jadi jelas ya, bagi yang belum lulus KYC ya harap bersabar. Tentunya secara bertahap ya, semuanya tidak ada yang namanya langsung singkat gitu semuanya menerima undangan KYC, enggak ya, semuanya melalui proses dan tahapan ya. Karena kalau misal terjadi sebuah KYC massal, maka ditakutkan berakibat akan merusak ataupun nanti sistemnya akan tidak stabil, dikarenakan banyak para pionos yang menggunakan ya sistem KYC ya. Jadi harap dipahami ini dan harap bersabar bagi yang belum menerima undangan KYC. Oke. Dan yang kedua, mainnet full, yaitu mainnet terbuka ataupun open mainnet. Mari kita bahas di sini ya. Bisa ditukar uang fiat. Ya, tentu akan bisa ditukar dengan uang fiat. Bisa di list di exchange ya, misal seperti di Exchangers Indodax ya, ataupun toko kripto ataupun Binance ataupun juga di exchange lainnya ya. Dan kita lanjutkan di sini, bisa dikirim ke wallet lain ya. Bisa di-swap ke kripto lainnya tentunya ya, akan bisa di-swap. Misal kita mau swap ke Bitcoin itu juga bisa ya. Launchingnya tentatif ya, maksudnya tentatif, bisa payday per P2day. Lebih dari itu tergantung semua pionos selesai KYC ya. Jadi insya Allah di waktu sebelum menuju ke tahun baru, ke tahun 2023, maka untuk proses KYC ini akan segera selesai dan seluruh para pionos akan semuanya selesai ya. Selesai melakukan KYC gitu maksud saya ya. Dan tentunya setelah itu akan menuju ke open mainnet yang pastinya disitulah penentuan harga nilai Picoin yang sebenarnya. Dan saya yakin dan percaya bahwa nilai Picoin akan benar-benar luar biasa ke depannya ya. Sangat-sangatlah tinggi ya. Percaya atau tidak silahkan, itu pendapat Anda. Saya sudah banyak menganalisis dan mengikuti perkembangan Pi Network ini. Makanya saya benar-benar yakin mengapa nilai Pi akan benar-benar tinggi di fase open mainnet ke depan ya. Silahkan Anda mengemukakan pendapat Anda masing-masing ya. Karena saya tidak juga melarang ya. Itu bebas ya. Tergantung apa yang Anda yakini lah ya. Namun jikalau Anda belajar lebih dalam mengenai Pi Network, maka Anda tidak akan menyangkal apa yang saya jelaskan barusan. Oke? Semoga semua pionos cepat dapat undangan dan lolos KYC. Amin ya. Jadi sedikit penjelasan, walaupun aplikasi Pi Network kalian udah diupdate ya, belum tentu di profil kalian ada notifikasi untuk melakukan KYC ya. Jadi jangan bingung ya, kok di profil saya belum ada notifikasi untuk melakukan KYC. Jadi sabar aja ya, maka secepatnya Anda akan juga mendapatkan undangan KYC. Namun harap pahami, tunggu antrian ya. Oke. Dan mungkin bagi yang baru melihat channel saya ini ya, dan ingin juga bergabung dengan Pi Network,
ingin melakukan mining, bisa langsung cek saja di kolom deskripsi. Di situ sudah saya sediakan untuk link mendownload dan mendaftar di aplikasi Pi Network tentunya. Dan di situ sudah saya jelaskan juga ya syarat-syarat untuk mendaftar di Picoin ataupun di maksud saya Pi Network gitu ya. Dan peringatan penting untuk semua pioners ya yang bergabung di referral saya maupun di referral teman kalian ya, usahakan ya verifikasi nomor telepon kalian ya, nomor HP kalian coba kalian cek di profil kalian ya. Jikalau nomor HP kalian belum diverifikasi, segeralah diverifikasi karena itu sangat penting. Itulah yang dianjurkan oleh pihak core team gitu ya. Jadi jangan sampai tidak diverifikasi, oke? Sebelumnya juga saya agak telat ya membuatkan sebuah percontohan cara bagaimana memverifikasi nomor HP. Namun kalian bisa telusuri aja di YouTube mengenai informasi dari konten kreator lainnya ya, cara memverifikasi nomor telepon di aplikasi Pi Network. Di situ kalian cari aja, maka nanti akan banyak sekali berbagai penjelasannya ya, berbagai video-video penjelasan mengenai cara memverifikasi nomor HP ya, nomor telepon di aplikasi Pi Network ya. Ingat ini penting ya. Jangan sampai kalian tidak memverifikasi nomor HP kalian, oke? Dan sekian sajalah ya dari saya. Semoga informasinya bermanfaat dan tentunya para pioners tambah semangat lagi untuk selalu melakukan mining ya, dan selalu konsisten dalam menyepakati terkait apa yang sudah kita bentuk di beberapa waktu lalu ya, yang mana kita sudah menyepakati bahwa nilai Pi yang lebih pantasnya yaitu dihargai $314.159 ya. Oke. Dan oke ya, mungkin sekian saja mengenai informasi mengenai Pi Network ini, dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik ya. Tentunya di channel saya ini gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan terima kasih banyak ya. Dan oke lah, sekian sajalah ya dari saya, daripada saya banyak ngoceh di sini takutnya nanti kalian ngantuk gitu ya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.